Patedik sude hahurangan opo tisandok kesabi Pagi dosa sesa o Tuhan sude pangalau sioki Daga kisesa moto ombu Kau sesa ngasang sasude Pardame daging munakon di mani untuk Tuhani Pakokok nai parageho Asanak Tuhanmu ato Ita nabuas namaleho Tuho hasonang ang tokong Sadok siang ho somalua Nang siang biar musude Sonang namaho namartua Wakil tokong surgoi Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petra Sihombing. Saudaraku, sebelum kita mengawali aktivitas dan pekerjaan kita dalam satu hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan renungan di pagi hari ini tertulis dari Markus 2 ayat 7. Demikianlah firman-Nya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus belusukan ke berbagai kota dan desa, Ia datang ke kota Kapernaum dan kemudian mengajar firman Tuhan di sebuah rumah. Sewaktu Yesus mengajar, ada 4 orang yang membawa orang yang lumpuh melalui atap rumah tersebut. Di dalam kisah tersebut, saudaraku, Yesus kemudian memberikan pengampunan dosa kepada orang lumpuh tersebut. Hal ini diucapkan Yesus karena orang Yahudi pada waktu itu memahami relasi yang erat antara penyakit dan dosa. Sehingga ada hal yang wajar di masa itu, saudaraku, untuk memohon pengampunan dosa demi kesembuhan. Saudaraku, kisah ini menolong kita melihat Allah yang berkuasa mengampuni dosa kita. Kita tahu sekalipun peristiwa ini terjadi sebelum kematian Yesus di Golgota, tetapi kita sudah dibawa melihat penyataan otoritas Yesus sebagai Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudaraku, jika Yesus dapat mengampuni dosa, mengapa Yesus masih harus mati? Saudaraku yang terkasih, karena pengampunan dosa itu membutuhkan pengorbanan. Pengampunan yang Yesus berikan kepada orang yang lumpuh ini didasarkan kepada kerelaannya untuk menjadi bagian kurban penebusan bagi manusia. Untuk itulah, jika Allah tahu dosa kita yang tersembunyi, maukah kita mengakui dan memohon pengampunannya? Maukah kita berhenti melakukan dosa itu sebagai bukti kasih kita kepada Yesus? Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami senantiasa di dalam pekerjaan kami dan pelayanan kami. Jikalau ada dari antara jemaat-Mu, teman kami,
kerabat kami ya Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus kekuatanku, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan,